Masih ada sisa-sisa keindahan di alam ini. Dan tadi saya sempat olahraga, boleh jalan kaki saja, mudah-mudahan menyehatkan. Dan pada hari ini saya rindu untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi saudara, keadaan dunia, alam yang berubah ini akibat dari pemikiran-pemikiran manusia yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Juga ini terjadi akibat dosa manusia yang selalu manusia itu masih memilihnya. Jadi pada hari ini saya mau menyampaikan bagaimana pemikiran kita sendiri itu merusak bukan hanya kita dan menjadi kutuk bagi sekitar kita, ya, bila mana kita menggunakan akal diri kita sendiri. Karena kenapa? Karena di situasi sekarang ini dunia ini penuh, ya, masih penuh dengan dosa. Ini akibat dosa ya, dan demikian. Tuhan mau kita ini sejalan dengan firman-Nya. Jadi pada waktu Yesus datang ke dunia kita ini, ya, menjadi manusia, memberikan teladan kepada kita bagaimana kita harusnya hidup. Jadi apakah yang Tuhan berikan kepada kita? Teladan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Dia memberikan kepada kita itu bagaimana teladan berserah kepada Tuhan. Pikiran kita, tindakan kita, kemauan kita ini kita serahkan kepada kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhanlah yang jadi kepada kita, kemauan Tuhanlah yang jadi kepada kemauan kita. Dan itulah namanya kita satu hati kepada Tuhan. Jadi dengan demikian hidup kita akan menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau kita lihat, perhatikan, Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya buat kita, apa yang kita lakukan supaya kita tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Baik, ini ada contoh 3 orang yang menjadi pemikiran kita pada hari ini, yaitu tentang Kain, Saul, dan Saul dengan satu lagi Esau, ya. Mungkin banyak lagi raja-raja Israel, masih banyak yang lain, tapi mungkin saya 3 orang ini aja yang bagaimana pemikiran mereka itu mereka lebih cenderung, ya, menuruti pemikiran mereka sendiri. Jadi kalau Kain itu sampai dunia makin demikian ini karena pemikirannya. Dia berpikir, pada ayahnya sudah kasih tahu bahwa yang harus dikorbankan itu Yesus, dan darah domba itu harus tercurah, ya. Kemudian itulah pengampunan, ada pengampunan di situ, ada keselamatan di situ. Tetapi amaran-amaran ini tidak diindahkan oleh Kain. Akhirnya Kain menganggap buah-buahan hasil dari usahanya itulah yang dia persembahkan, yang terbaik, ya. Tuhan bukannya nggak menerima usaha terbaik kita, tetapi itu bukan yang dikehendaki Tuhan. Jadi ada hal yang perlu kita tahu, ya. Usaha terbaik kita belum tentu itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi kita harus mempelajari ini. Dan karena Kain tidak lebih menuruti apa kehendak hatinya, kemudian tidak setuju dengan adiknya mempersembahkan domba, dan adiknya diterima oleh Tuhan, dan dia membunuhnya. Jadi akibat dari menuruti keinginannya, sikapnya itu akhirnya marah, kemudian akhirnya membunuh. Jadi hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Kalau kita tidak diterima, ya, pemikiran kita nggak diterima oleh orang, tidak diterima oleh apapun, itu kita harusnya jangan marah, ya. Pernah saya marah pada orang karena dia meremehkan saya, ya. Saya marah, dan
mungkin saya hanya menegur dia supaya dia tidak begitu lagi, melakukan hal itu lagi. Tetapi kalau saya diam saja, mungkin dia tidak tahu, ya tidak tahu kesalahannya. Tetapi berbeda ya, berbeda sama jadi berbeda sama Saul. Jadi kalau Kain ini tidak mau menerima pendapat ya, apalagi pendapat Tuhan. Ini yang repot ya. Pendapat orang boleh, tapi pendapat Tuhan harus kita lakukan. Itu artinya. Jadi firman Tuhan itu yang disampaikan pada kita itulah panduan hidup kita seharusnya. Apa yang kita lakukan, kita kerjakan, apa yang kita pikirkan itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan kalau Esau ini orangnya takabur dan belum ada pengalaman kerohanian yang membangun dirinya sendiri. Jadi dia melakukan apa aja ya menurut kehendaknya dia sendiri juga. Jadi kalau Saul disuruh tunggu 7 hari oleh Samuel, dia tidak menjalankannya. Disuruh membunuh semua musuh-musuhnya, raja-rajanya, kambing-kambingnya, tapi malah kambing-kambingnya dan rajanya tidak, malah dibawa. Jadi tidak penurutan ini dia tidak sepenuhnya bekerja kepada Tuhan. Tuhan perintahkan dia tidak melakukan sebetulnya. Karena kenapa? Karena dia takut sama orang banyak. Ya, rakyatnya sudah berserak-serak mau meninggalkan dia untuk menjaga itu. Oke lah, mari kita sembelih, kita adakan korban. Tunggu Samuel. Pas mereka mengadakan gitu, Samuel datang. Dan di situ dikatakan Saul berdosa besar ya karena tidak menurut. Akhirnya kerajaannya diambil alih ya oleh Daud. Jadi Saul itu susah meminta petunjuk kepada Tuhan. Seharusnya gampang, apapun harus meminta petunjuk kepada Tuhan, tapi dia tidak meminta petunjuk, tapi dia meminta petunjuk orang banyak. Itu kesalahan dari Saul. Kalau Esau ya, bukan takut orang banyak, bukan kepada Tuhan, tapi Esau ini karena makanan, karena selera, dia berubah pikirannya dan tidak mempedulikan perintah-perintah Tuhan. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau Esau menjual hak kesulungan oleh karena kacang merah yang dimasak oleh adiknya, ini mengakibatkan semua akhirnya hak-hak kesulungan dia tidak dapat. Jadi demikian saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia ini perlu bagaimana tindakan-tindakan kita berserah itu yang sepenuhnya kepada Tuhan. Biarlah contoh-contoh ini menjadi pelajaran buat kita supaya kita lebih setia kepada Tuhan, lebih berserah kepada Tuhan, dan kita perlu meminta petunjuknya setiap hari, baca firman-Nya setiap hari, supaya kita tahu kehendak Tuhan itu yang mana. Kiranya Tuhan berkati kita, dan kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Tetaplah setia dalam Tuhan, tetaplah belajar firman Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih. Amin.